Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam pembelajaran matematika bersama dengan Ibu Swisma. Kali ini kita masih bicara tentang grafik fungsi kuadrat. Cuman kali ini yang berhubungan dengan koefisien dan diskriminan dari grafik fungsi kuadrat tersebut. Ya, pertama kita akan mengenal sifat dari koefisien fungsi kuadrat. Awalnya kita ingat dari bentuk umum fungsi kuadrat, yaitu fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Ternyata koefisien a, b, dan c pada fungsi kuadrat tersebut menunjukkan sifat dari grafik fungsi kuadrat tersebut. Kita awali dari nilai a-nya. Bagaimana hubungan nilai a dengan grafik fungsi kuadrat tersebut. Nah, ketika nilai a lebih dari 0, maka gambar kurvanya itu akan terbuka ke atas karena dia memiliki titik minimum. Nah, ketika A-nya kurang dari 0 atau negatif, maka kurvanya akan terbuka ke bawah. Itulah hubungan antara nilai A dengan sifat grafik fungsinya, ya. Jadi menunjukkan bahwa dia akan terbuka ke atas ketika A-nya lebih dari 0 atau positif. Ketika A-nya negatif, maka dia akan terbuka ke bawah. Ya, kita lanjut dengan nilai B. Bagaimana hubungan antara nilai B dengan grafik fungsi kuadrat? Nah, di sini kita lihat nilai B berhubungan dengan nilai A dan berhubungan juga dengan posisi dari titik puncak dari grafik. Titik puncak, titik minimum atau titik maksimum atau sumbu simetri dari grafik tersebut. Nah, bagaimana hubungannya? Ketika A dan B mempunyai tanda yang sama-sama dua-duanya lebih dari atau sama-sama kurang dari, maka posisi titik puncaknya adalah berada di sebelah kiri sumbu Y. Nih, titik puncaknya berada di kiri sumbu Y. Nah, ketika B-nya yang sama dengan 0, maka titik puncaknya itu berada persis pada sumbu Y. Atau sumbu simetrinya adalah sumbu Y itu sendiri. Nah, ketika nilai A dan B-nya mempunyai tanda yang berbeda, A-nya lebih dari, B-nya kurang dari, atau dibalik, A-nya yang kurang dari, B-nya lebih dari, maka titik puncaknya berada di sebelah kanan dari sumbu Y. Nah, kemudian kita lanjut dengan nilai C. Bagaimana hubungan nilai C dengan grafik fungsi? Nah, posisi C ini menunjukkan dengan posisi bagaimana grafik itu akan memotong sumbu Y. Nah, ketika C-nya lebih dari 0 atau berpositif, maka grafik fungsi itu akan memotong sumbu Y positif atau sumbu Y yang berada di atas sumbu X. Y-nya Y positif gitu kan. Nah, ketika C-nya sama dengan 0, bagaimana memotongnya? Nah, ketika C sama dengan 0, maka memotongnya persis pada titik 0,0 atau di pusat koordinat. Nah, ketika C-nya kurang dari 0 atau bernilai negatif, maka grafiknya itu akan memotong sumbu Y di bawah sumbu X atau memotong sumbu Y negatif. Ya, selain koefisien fungsi kuadrat yang mempunyai hubungan dengan grafik fungsi, maka ada lagi nilai diskriminan fungsi kuadrat yang memiliki hubungan dengan grafik fungsi. Nah, diskriminan itu kita ingat adalah nilai D. Nilai D yang punya rumus B kuadrat min 4AC. Nah, untuk nilai D ini berhubungan dengan posisi grafik yang memotong sumbu X. Bagaimana posisi nilai D lebih dari 0 atau D yang positif, maka grafik fungsi akan memotong sumbu X di dua titik. Ya. Ketika nilai D-nya sama dengan 0, maka posisi grafik fungsi itu akan memotong di satu titik. Atau dengan kata lain, grafik fungsi itu hanya menyinggung sumbu X. Nah, ketika D-nya yang kurang dari 0 atau D-nya negatif, maka
grafik fungsi itu tidak memotong sumbu X pada salah satu titik ataupun dua titik. Jadi seperti melayang, tidak menyentuh sama sekali sumbu X. Nah, untuk mudahnya, hubungan antara koefisien dan diskriminan fungsi kuadrat dengan grafik fungsi kuadrat. Di sini kita buat rangkuman dalam sebuah tabel, yang mana tabel ini nanti akan mempermudah kita dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kondisi kurvanya. Jadi koefisiennya bagaimana, kondisi kurvanya seperti apa. Untuk mudahnya kita lihat contoh soal. Contoh soal yang pertama adalah sebuah grafik Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Tentukanlah batas nilai A, B, dan C dari grafik fungsi tersebut. Ya, ada pilihan A, B, C, D. Nah, di sini kita awali dengan pembahasannya seperti apa. Nah, modal kita tadi apa? Adalah tabel tadi. Tabel hubungan antara koefisien dengan kondisi grafiknya seperti apa. Nah, kita perhatikan grafiknya. Grafiknya ini kalau kita lihat adalah terbukanya ke bawah. Nah, ketika terbuka ke bawah artinya apa? Nah, posisinya yang ini. Oh, berarti A-nya yang kurang dari 0. A yang kurang dari 0 dari pilihan ganda ini yang mana? Oh, pilihan A, B, dan C. Berada di A, B, dan C. Nah, sekarang kita perhatikan kembali hubungannya dengan nilai B. Berarti yang kita lihat adalah titik puncaknya. Titik puncak dari grafik itu ada di sebelah kiri atau sebelah kanan dari sumbu Y. Kalau kita lihat gambar, oh dia ada di sebelah kanan. Berarti pilihannya adalah yang posisi sebelah kanan. Di sini berhubungan dengan nilai A-nya. Tadi A-nya kurang dari 0. Berarti yang sebelah kanan kita ambil. Oh, berarti di sini A-nya kurang dari 0 dan B-nya yang lebih dari 0. Pilihan yang muncul adalah pilihan B dan C. Mengerucut menjadi B dan C. Nah, sekarang posisi nilai C. Bagaimana grafik itu memotong sumbu Y. Memotong sumbu Y di mana di sini? Nah, memotong sumbu Y-nya itu di atas atau di bawah sumbu X. Nah, kalau kita lihat dia memotongnya berada di atas sumbu X. Berarti nilai memotong sumbu Y yang positif. Artinya nilai C-nya lebih dari 0. Otomatis mengerucutlah pada pilihan yang B. Maka jawabannya adalah B. Nah, berikutnya contoh yang kedua. Contoh kedua, sketsa grafik fungsi fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c yang memiliki nilai a kurang dari 0, b sama dengan 0, c kurang dari 0, dan d kurang dari 0 adalah yang mana? Dibuat pilihan A, B, C, D. Kira-kira yang mana? Nah, sama seperti tadi dalam pembahasan, kita juga mengacu kepada tabel. Ya, tabel hubungan antara koefisien dan kondisi grafik atau kurvanya. Di sini nilai A-nya sudah ditentukan, A kurang dari 0. A kurang dari 0 berarti dia yang terbuka ke bawah. Gambar grafik yang terbuka ke bawah hanya dua pilihan, yaitu C dan D. Kemudian kita lihat lagi antara C dan D. Dikehendaki B-nya sama dengan 0, kata soal ya. B sama dengan 0 berarti puncak terdapat pada sumbu Y. Puncak pada sumbu Y berarti sudah langsung mengerucut pada pilihan yang D. Nah, C kurang dari 0. C kurang dari 0 dinyatakan bahwa memotong sumbu Y-nya negatif. Iya, persis ada di bawah. Memotongnya di bawah sumbu X. Kembali lagi persis pada D pilihannya. D yang kurang dari 0. D kurang dari 0 berarti posisi grafik tidak memotong sumbu X. Kalau yang kurang dari 0, persis hanya mengerucut pada pilihan yang D. Maka jawabannya adalah D. Nah, kita lanjut dengan contoh yang ketiga.
Diketahui suatu fungsi f(x) sama dengan x kuadrat tambah 2x min 15. Tentukanlah manakah pernyataan berikut yang benar. Pernyataan pertama, kurva akan membuka ke atas. Pernyataan kedua, sumbu simetri di sebelah kanan sumbu Y. Pernyataan ketiga, apakah grafik fungsi memotong sumbu Y positif? Yang keempat, apakah grafik memotong sumbu X di dua titik? Nah, semua keterangan ini adalah berhubungan dengan koefisien dan diskriminan. Kita awali pembahasannya dengan mengingat mana rumus fungsinya. Rumus fungsinya adalah f(x) sama dengan x kuadrat tambah 2x min 15. Di sini kita perhatikan koefisien dari x kuadrat yaitu a. A-nya sama dengan 1. 1 itu positif berarti lebih dari 0. Nah, kita ingat pada tabel bahwa ketika A lebih dari 0 maka grafik akan terbuka ke atas. Nah, berdasarkan pernyataan di sini kurva membuka ke atas adalah pernyataan yang benar. Nah, kita lanjut dengan nilai B-nya. Bagaimana nilai B? B-nya adalah 2. B 2 berarti lebih dari 0. Nah, ketika A lebih dari 0, B juga lebih dari 0, kita ingat pada tabel memiliki ini apa yang sama, tanda yang sama untuk A dan B-nya, sama-sama lebih dari. Maka puncaknya berada di sebelah kiri sumbu Y. Posisi puncak atau sumbu simetri itu adalah sama, karena sumbu simetri itu merupakan bagian dari titik puncak, ya. Nah, sementara di sini dikatakan pada pernyataan sumbu simetri berada sebelah kanan. Tidak sesuai, berarti pernyataan ini adalah salah. Nah, kita lanjut dengan koefisien yang C. Nilai C-nya adalah min 15. Min 15 berarti negatif. Negatif itu kurang dari 0. Ingat pada tabel bahwa ketika C kurang dari 0, maka grafik akan memotong pada sumbu Y negatif. Sementara di pernyataan memotong sumbu Y positif. Tidak sesuai, berarti pernyataannya salah. Nah, terakhir adalah kita cek dengan nilai D. D itu rumusnya B kuadrat min 4AC. Kita cari, masukkan nilai B-nya 2. 2 pangkat 2 min 4 kali A, A-nya 1 kali C, C-nya min 15. Hasil akhir dari D adalah 2 pangkat 2, 4. Min 4 kali min 15 plus 60, maka 4 tambah 64 adalah 64. 64 itu positif lebih dari 0. Nah, kita ingat pada tabel bahwa ketika D lebih dari 0, berarti grafik memotong sumbu X di dua titik. Nah, berdasarkan pernyataan, memotong sumbu X di dua titik adalah pernyataan yang benar. Jadi jawaban dari yang benar adalah hanya 1 dan 4. Bisa dipahami ya. Ya, demikianlah pembahasan kita tentang hubungan koefisien dan diskriminan fungsi kuadrat terhadap grafik fungsi. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.